Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royan Fatih Maulana, kelas 7, SMP Negeri 5 Kota Probolinggo, dan memiliki cita-cita sebagai game developer. Wih. Nah, sekarang kamu makan bubur diaduk apa enggak, Royan? Makan bubur diaduk atau enggak? Oke, iya. Lebih suka diaduk sih. Oh, lebih suka diaduk. Oke, mungkin satu lagi deh nih dari Belinda. Kenapa? Kedengaran nggak? Sudah. Iya, kedengeran Belinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda, kelas 7. Untuk cita-cita, insya Allah menjadi polwan. Kalau makan Amin. bubur diaduk atau enggak, lebih suka diaduk. Oke, di sini teman-teman tim diaduk semua ya. Nah, ini ada fun fact nih, teman-teman. 90% orang di ITS itu makan bubur diaduk ya. Ini aku nggak tahu datanya dapat dari mana, tapi ya semoga aja benar ya. Oke, lanjut Mas Jeremy. Nah, karena tadi teman-teman dari SMP 5 udah kenalan, sekarang gantian aku perkenalannya. Nama aku Yohanes Stefanus, biasa dipanggil Mas Yo. Aku kelas berapa? Nggak ada kelasnya ya, lagi kuliah di jurusan Teknik Elektro di ITS. Nah, cita-cita aku tadi teman-teman ada yang jadi game developer, ada yang jadi polwan. Cita-cita aku tuh menjadi Iron Man ya, teman-teman. Nah, terus makan bubur diaduk apa enggak? Aku makan bubur diaduk. Oke, nah ada temanku satu lagi nih yang hadir juga, yaitu Mas Jeremy. Mungkin Mas Jeremy boleh perkenalan dulu, Mas. Oke, terima kasih Mas Yohanes atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Jeremy Pardede. Istilah Pardede mungkin sudah tidak asing ya dengan kata cuaks. Waduh, siapa Kemudian teman? aku adik kelasnya Mas Yohanes. Cita-citaku menjadi Terminator yang bisa mengalahkan segala rintangan dalam hidup. Wih, Kemudian makan bubur atau diaduk atau tidak, aku nggak suka makan bubur. Kembali aku oke, kembalikan ke Mas Yohanes. Terima kasih. oke, makasih Mas Jeremy. Next. Nah, kita udah saling kenal ya. Nah, aku mau perkenalan lagi nih. Asalku dari mana sih? Tadi aku udah sempat singgung ITS ya. Nah, jadi di ITS itu ada UKM. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu UKM, UKM itu kayak ekskul di SMP. Nah, ada yang namanya robotika. Nah, di ITS itu ada pusat robotikanya, teman-teman. Nah, di sini ada gedungnya ya. Kalau teman-teman lihat di foto paling kanan. Nah, terus ini ada beberapa teman-teman kita nih yang udah memperoleh prestasi dari tingkat nasional maupun internasional. Ini ada yang robot-robot kecil-kecil tuh yang teman-teman lihat Ichiro ITS. Nah, itu robot humanoid ya. Mereka robot berbentuk manusia tapi ukurannya kecil, fungsinya untuk main bola. Nah, terus ini yang paling baru nih ada teman-teman kita dari tim Bayu Caraka, mereka itu bikin drone dan mereka kemarin lomba di Singapura. Nah, 2023 tuh teman-teman tahunnya. Dan mereka alhamdulillah mereka mendapat juara satu, juara dua dan ada juara juara empatnya juga. Oke, next Mas Jeremy. Nah, udah cukup perkenalannya, sekarang langsung kita mode serius. Santai aja teman-teman. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang tahu robot avoidance? Mungkin boleh jawab langsung on mic aja kalau ada yang tahu. Ayo dari Royan, Belinda, mungkin tahu nggak robot avoidance? Nggak tahu, ada yang geleng-geleng, ada yang cengar-cengir. Oke, mungkin belum ada yang tahu ya. Langsung aja next Mas Jeremy. Nah, kita kenalan dulu dengan mobil ultrasonik nih teman-teman. Kita lihat ya. Langsung ke bagian tengah aja Mas. Nah, itu kelihatan ya. Di situ mobil dipasangin sensor ultrasonik di depannya. Nah, ya itu ya. Nah, fungsinya buat apa nih? Nanti kita bakal lihat teman-teman. Nah, teman-teman mungkin tahu ya mobil Tesla, mobil-mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan. Nah, itu kita bisa lihat ada titik-titik putih, itu apa sih teman-teman? Nah, titik-titik putih itu adalah objek yang dideteksi oleh ultrasonik. Jadi teman-teman kalau tahu kelelawar, teman-teman tahu kelelawar kan? Mereka berjalan menggunakan terbang menggunakan kemampuan namanya ekolokasi. Jadi menembakkan gelombang ultrasonik dan menerimanya kembali gitu. Dan dengan cara itu kelelawar bisa tahu
berapa jarak dari objek yang ada di depannya. Nah, robot avoidance ini sama teman-teman, dia pakai sensor ultrasonik. Dan fungsi pengaplikasiannya di dunia nyata yang paling kelihatan itu di robot di mobil otonomus ini. Jadi itu teman-teman bisa lihat ya, ada titik-titik putih itu di kanan kiri robot, di kanan kiri mobil. Nah, itu adalah objek yang dideteksi sama ultrasonik itu. Nah, ini teman-teman kelihatan ya, ada titik-titik, terus ada merah itu. Nah, dengan data ini teman-teman, kita bisa tahu nih jarak tembok di sebelah kita, jarak orang, terus jalannya seberapa lebar, kayak gitu teman-teman. Dan kita bisa gunain data itu dengan memprogram, dan nanti kita ya ada algoritmanya, nanti teman-teman nggak belajar sekarang, pas kuliah itu belajar. Nah, itu kita bisa buat robot mobil itu jadi jalan sendiri teman-teman, tanpa disupirin. Oke, mungkin Mas Jeremy udah cukup video mobilnya. Langsung aja kita ke video. Nah, ini ya video yang robot skala kecilnya teman-teman, yang akan teman-teman buat. Robot avoidance. Dia nggak akan nabrak tembok teman-teman. Dia bisa menghindari tembok yang ada di kanan kirinya. Nah, gitu ya teman-teman. Dengan bantuan sensor ultrasonik. Oke, ini versi sederhananya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di mobil yang gede tadi, itu sensor ultrasoniknya ada berapa tuh? Ada 6 ya teman-teman. Kanan kiri 3 gitu. Dan ini cuma ada 1 yang kita pakai. Dan ini sangat sederhana untuk teman-teman pelajari dibanding kita harus bikin mobil beneran ya teman-teman. Oke, next Mas Jeremy. Nah, gimana nih teman-teman udah mulai interest belum nih tentang robot avoidance nih? Udah dapat gambaran kan? Kalau udah dapat gambaran coba ngangguk teman-teman. Nah, pada ngangguk ya. Tadi disuruh jawab cengar-cengir, sekarang disuruh ngangguk-ngangguk. Oke, bagus ya teman-teman. Nah, komponen apa sih yang kita gunain nih teman-teman? Nah, ini ada kit ya teman-teman. Namanya itu kit KIT. KIT itu apa, Mas Yo? KIT itu semacam seperangkat paket gitu komplit teman-teman untuk membuat sebuah project gitu. Biasanya untuk belajar Arduino ini untuk siswa-siswa yang baru mulai itu pakai kit teman-teman yang paling gampang. Nah, contohnya di sini ada kit robot avoidance. Nah, di sini ada ini kursorku kelihatan nggak ya teman-teman? Kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, oke, pakai kursor Mas Jer ini aja deh. Nah, itu yang paling kiri dulu deh, Mas Jer. Ada base-nya. Itu teman-teman lihat ada yang bentuknya kayak T gitu ya. Itu buat apa sih fungsinya? Dia buat naruh semua komponen di atas, teman-teman. Oke, nanti kan bentuknya kayak mobil gitu ya, teman-teman. Nanti semua komponen yang di kanan itu diletakkan di atas gitu, teman-teman. Nah, terus itu ada dinamo. Coba tunjuk dinamo, Mas Jer. Tuh. Teman-teman mungkin tahu dinamo ya. Ada yang pernah main Tamiya kan? Nah, itu ada dinamonya kayak gitu, teman-teman. Yang kuning itu 2 biji. Nah, terus ada rodanya di sebelah kanannya. Terus itu ada yang tulisannya Uno itu. Nah, itu apa tuh, Mas Yo? Nah, Uno itu nanti ini bakalan dijelasin ya sama Mas Jer. Nah, terus ada banyak komponennya. Terus ada sensor ultrasoniknya juga yang kayak mata itu 2 biji. Itu nanti juga bakalan dijelasin sama Mas Jeremy. Terus ada tempat baterai juga, ada 4 baterai yang kita pakai gitu. Terus ada kabel biru itu buat apa fungsinya? Nah, nanti akan kita pelajarin semua ya teman-teman. Oke, lanjut Mas Jeremy. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, kan kita mau belajar bikin robot ya. Robot itu nggak jauh-jauh dengan listrik teman-teman. Dengan ya karena sumber tenaganya itu listrik. Kalau kita sumber tenaganya apa? Apa coba Royan? Waduh, Royan nggak tahu nih. Kita nasi ya sumber tenaganya ya. Ini teman-teman pada puasa kan? Oke, bagus. Nah, sumber tenaga robot itu listrik ya teman-teman. Ada yang listrik, mungkin ada juga yang pakai bensin gitu. Tapi kebanyakan itu listrik. Makanya kita harus pelajarin gimana sih cara kerja listrik itu. Nah, tapi ini yang basic aja ya teman-teman. Teman-teman gak bakalan ngitung rumus fisika, tenang aja. Sini aku cuma mau jelasin yang sederhana aja. Oke, next Mas Jer. Nah, mungkin langsung ke bagian tengah aja Mas Jer. Itu bisa diseret ke tengah. Nah, itu ya. Oke, stop di situ Mas Jer. Ya. Nah, itu teman-teman lihat ya, ada baterai dan ada lampu sederhananya. Nah, teman-teman pasti pernah lihat baterai ya. Pasti pernah lihat juga di baterai itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, singkatnya teman-teman, kutub positif itu
teman-teman tahu ya tegangan dan arus listrik ya. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai. Nah, tegangan baterai itu ada yang 1,5 volt ya, teman-teman tahu ya, satuannya volt. Kalau arus ampere ya satuannya. Nah, ada yang jadi tegangan itu fungsinya buat semakin tinggi tegangan, semakin tinggi juga beban yang bisa kita nyalakan teman-teman. Misal kita mau menyalakan motor 6 volt, nah itu berarti kita harus pakai baterai 6 volt gitu. Makanya tadi teman-teman lihat di awal kita ada 4 baterai gitu ya. Oke. Nah, untuk di video ini teman-teman bisa lihat, coba Mas Jer di start lagi. Nah, itu apa sih Mas yang ngalir-ngalir itu? Kok ngalirnya dari negatif ke positif gitu. Nah, ini uniknya ya teman-teman ilmu pengetahuan tuh. Jadi, zaman dulu para ilmuwan itu menganggap bahwa arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Gitu teman-teman. Nah, tapi ternyata teman-teman tahu atom kan? Tahu nggak atom teman-teman? Atom ada apa aja yo bagiannya? Ada proton, neutron, elektron ya kan? Nah, bagian dari elektron itu mengalir dari negatif ke positif teman-teman. Itu yang membuat suatu komponen elektronik itu menyala. Oke, jadi ya intinya gini teman-teman. Ada baterai kutub positif dan negatif, dan arusnya mengalir dari positif ke negatif. Oke, langsung aja next Mas Jeremy. Kayaknya bagian ini agak berat ya. Nah, ini penjelasan komponen nih, komponen-komponen untuk mengendalikan robot ini. Bakalan jelasin sama Mas Jeremy. Oke, silakan Mas Jeremy. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Yohanes. Oke, tadi kan sudah lihat ya eh, pe- penerapan dari robot avoidance yang dapat menghindari tembok yang akan. Jadi dia dapat men-tracking jalan yang ada di depannya. Dan robot itu biasanya membutuhkan sebuah otak. Dan di sini kita akan menggunakan sebuah Arduino. Arduino ini adalah yang nantinya menjadi otak dari robot avoidance, di mana di Arduino ini kita dapat memberikan sebuah perintah atau program atau bahasa kerennya itu coding lah, yang mana itu bisa kita perintahkan sesuai keinginan kita. Jadi Arduino ini banyak penerapannya, nggak hanya di robot avoidance saja, tapi bisa buat banyak robot seperti line follower atau semacamnya, ataupun project-project ringan lainnya. Kemudian selanjutnya ada Arduino Shield Sensor. Arduino tadi kan sebagai otak ya. Jadi otak itu kan memberi perintah. Nah, di sini ada Arduino Shield Sensor. Di sini Arduino Shield Sensor ini berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino dengan motor-motor atau dinamo lah yang nantinya akan menggerakkan robot avoidance. Jadi fungsi dari Arduino Shield ini untuk penghubung antara Arduino dengan sensor ataupun dengan dinamo-dinamo yang akan digerakkan. Lalu ada driver. Driver itu kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengemudi ya, atau pengendali. Nah, driver ini itu memiliki fungsi untuk mengendalikan dua dinamo tadi yang warna kuning-kuning itu agar dapat berputar memberikan arus listrik yang kuat sehingga robot avoidance tersebut dapat berjalan tanpa terhambat. Kemudian ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik itu berfungsi sebagai mata dari robot avoidance. Tadi kan lihat uh, robot itu mempunyai sensor ini di bagian kepalanya. Nah, ini difungsikan sebagai mata dari robot untuk melihat apakah ada benda penghalang di depannya, yang mana kalau ada, robot akan menghindar, kemudian berjalan untuk melewati benda yang tidak ada penghalang di depannya. Kemudian ada servo. Servo ini berfungsi untuk menggerakkan mata tersebut, menggerakkan sensor ultrasonik. Jadi istilahnya buat nolah-nolehnya robot. Tadi kan robotnya bisa noleh ke kanan, ke kiri, itu digerakkan oleh servo ini. Jadi ini dapat sebagai leher, kalau dalam manusia itu
kita punya leher untuk bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Itu fungsi dari servo. Kemudian ada gearbox motor DC atau dinamo. Ini berfungsi untuk menggerakkan ban sehingga robot dapat berjalan sesuai dengan program. Dan yang kemudian ada holder dari baterai. Ini berfungsi sebagai tempat dudukan baterai. Tadi kan Mas Yohanes sudah bilang motor itu memiliki tegangan 6 volt dan baterai itu umumnya hanya ada 1,5 volt. Jadi kalau ada 4 baterai, maka total dari semuanya kan 6 volt. Jadi motor atau dinamo tadi dapat berputar menyesuaikan tegangan yang disuplai. Oke, itu mungkin dari komponen-komponennya. Sekarang saya kembalikan kepada Mas Yohanes. Oke, terima kasih Mas Jeremy. Nah, gimana nih teman-teman? Paham gak nih tentang komponennya? Nah, aku mau nguji pemahaman teman-teman ya. Ini kayaknya langsung ulangan gitu ya, habis materi langsung ulangan gitu. Nah, ada nggak nih yang masih ingat tadi Arduino fungsinya buat apa? Coba, Raisen. Atau langsung on mic aja gak apa-apa sih. Oh, Pak, Belinda. izin menjawab. Oke, Belinda. Apa tadi fungsinya? Jadi Arduino sebagai penjelasan Kak Jeremy tadi, Arduino adalah otak dari semua robot. Jadi kayak menyalurkan perintah ke seluruh sensor. Oke, 100 ya buat Belinda. Oke. Nah, untuk fungsi servo nih, ada yang tahu nggak nih? Coba selain Belinda, mungkin boleh jawab ya. Nah, aku penasaran nih. Coba Dimas. Ayo, Dimas, on mic Dimas. Ya, Kak. Tahu nggak? Iya, halo Dimas. Halo, Kak. Apa fungsi dari servo? Dari apa, Kak? Dari servo. Bentar, Kak. Oke, lupa ya. Coba Mas Jeremy balikin lagi PPT-nya. Nah, itu ya teman-teman. Fungsinya untuk Untuk memutar. memutar, untuk memutar sensor apa ya, seperti untuk menoleh gitu. Oke, 100 juga ya buat kamu. Nah, sepertinya teman-teman udah paham juga. Nanti kalau nggak paham kita ulang-ulang terus ya sampai maghrib, oke? Nah, selanjutnya ini aku bakalan jelasin skematiknya nih teman-teman. Nah, skematik itu apa sih? Skematik itu adalah skema ya teman-teman, bahasa Indonesianya itu kayak gambaran lah. Kayak bisa dibilang gambaran, ya secara gambaran ininya luas ya. Gimana komponen-komponen itu bakalan kita rangkai teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada baterai di pojok kiri bawah. Nah, baterai ini ya itu tadi untuk mentenagai seluruh sistem teman-teman. Jadi seluruh sistem yang di kanan ini itu mendapat energi dari baterai. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada kabel merah dan ada kabel hitam. Tadi aku udah jelasin ya, teman-teman. Baterai ada dua kutub. Ayo, kutub apa? Coba, Mauri. Jangan jawab kutub selatan, kutub utara ya. Ya kan, jadi apa? Baterai ada dua kutub tadi. Kutub apa, ayo? Enggak, sudah. Suaranya tadi ya kecil kan, Kak. Sampai sekarang juga Halo, doyan. halo. Gimana sekarang? Kedengaran tapi sangat kecil. Oh, sangat kecil ya. Ya udah, mungkin kita ganti aja ke Royan deh. Ayo, Royan, jawab. Kutub apa, ayo? Baterai ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub apa? Kutub positif dan kutub negatif. Apa, Royan? Kurang kedengeran, sorry. Kutub positif dan kutub negatif. Oke, benar ya. Nah, sekarang kamu tebak. Kutub positifnya yang merah atau yang hitam? Yang merah. Nah, udah pinter-pinter ya anak Probolinggo SMP 5 ini ya. Sepertinya aku nggak usah ngajarin juga udah pada bisa nih kalian.
Nanti kita habis ini bikin Iron Man bareng-bareng ya, karena cita-cita aku kan mau jadi Iron Man ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih. Bener dari yang merah itu kutub positif ya teman-teman. Nah, tadi aku udah sempat singgung juga, kalau arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kabel merah dari baterai itu ke tombol merah dulu nih. Nah, tombol merah ini apa? Teman-teman tahu saklar? Tahu ya pasti. Yang buat cetek-cetek lampu itu fungsinya untuk memutus arus teman-teman. Jadi ketika teman-teman cetek ke atas, itu dia mati. Kalau teman-teman cetek ke bawah, dia terhubung teman-teman jalurnya. Nah, jadi saklar ini fungsinya untuk safety aja teman-teman, untuk pengaman. Jadi biar sistem yang sebelah kanan ini nggak aktif dulu teman-teman pas dicolokin baterai. Nah, jadi yang positif ini terhubung ke saklar dulu, terus terhubung ke 12V dari yang merah-merah ini. Motor driver ya, tadi udah dijelasin sama Mas Jeremy. Oke, jadi teman-teman nanti kalau merangkai pakai kabel, itu dihubungannya kayak gini teman-teman, sesuai skematiknya. Nah, terus teman-teman lihat GND dari yang merah itu. Coba Mas Jeremy ditunjuk. Nah, itu GND ya teman-teman. GND itu ground teman-teman artinya. Ground, tanah ya bahasa Indonesianya. Itu di mana arus negatif itu mengalir teman-teman. Jadi itu teman-teman lihat ya kabel hitam ya. Kabel hitamnya ngalir ke baterai. Nah, jadi kita udah punya rangkaian elektronik yang lengkap teman-teman. Tadi kan teman-teman lihat ya analoginya itu baterai terhubung sama lampu teman-teman. Nah, anggap aja teman-teman, lampu tadi kita ganti dengan sirkuit ini teman-teman. Oke, paham ya? Ngangguk ya? Itu ya teman-teman. Nah, dari sini si motor driver ini dia juga punya port 5 volt teman-teman. Lihat ada 5V ya di situ. Nah, 5V ini artinya apa? Si motor driver ini dia bisa mengendalikan motor, sekalian dia juga bisa menurunkan tegangan teman-teman. Tadi kan tegangan yang masuk itu sekitar 6 volt ya teman-teman. Tapi ini bisa pakai 12 volt juga. Kalau teman-teman punya baterai 12 volt di rumah, nanti bisa dipakai juga. Nah, dari 12 volt itu diturunin ke 5 volt teman-teman. Dari 5 volt itu masuk ke Arduino. Nah, itu lihat ya teman-teman kabelnya. Nah, kenapa sih harus 5 volt? Karena gini teman-teman, Arduino itu dia membutuhkan tegangan 5 volt teman-teman untuk beroperasi. Jadi kalau teman-teman colokin 12 volt, meledak teman-teman Arduino-nya ya. Jadi jangan coba-coba ya teman-teman. Jadi tegangan maksimalnya 5 volt buat Arduino. Nah, sampai di situ, nah teman-teman lihat di sini ada dua motor yang kita pakai. Nah, dua motor ini terhubung ke terminal, itu namanya terminal ya teman-teman yang biru terus ada bautnya. Bukan terminal yang tempat kereta teman-teman, bukan ya. Ini namanya terminal blok gitu, buat menghubungkan kabel. Nah, di situ ada motor ada dua kabel teman-teman, sama kayak baterai ya. Dia terhubung ke yang pertama ke out 1, yang motor sebelah kiri ya itu teman-teman. Terus ada yang terhubung juga ke out 4 sama 3 teman-teman di sebelah kanan. Gitu. Nah, terus di motor driver ini teman-teman ada beberapa port itu yang kuning, hijau, oranye dan biru itu teman-teman. Itu terhubung ke Arduino teman-teman. Nah, itu di Arduino itu ada tulisannya kecil banget ya teman-teman. Ada nomornya itu sebenarnya teman-teman. Tapi nah, mungkin bisa di zoom. Nah, gitu Mas Jar. Itu ada nomor 11 ya teman-teman kelihatan. Ada nomor 10, terus ada nomor 9, ada nomor 6 juga. Nah, nanti teman-teman pas merakit robotnya, itu ikutin aja teman-teman kayak gini ya. Jadi yang nah itu yang kabel kuning itu sebenarnya ada tulisan in 1 teman-teman di bawahnya. Nah itu kelihatan ya ada tuh nomor 1 gitu ya. Itu sebenarnya tulisannya IN1 teman-teman. Nah jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba di rumah, IN1 itu teman-teman pakai kabel colokin ke bawahnya Mas Jir. Nah ke 9 ini ya teman-teman. Jadi ini udah lengkap teman-teman tinggal ikutin aja gitu satu-satu teman-teman runtut. Terus yang in 2 juga yang kabel hijau, in 2 ke nomor 6. Terus in 3 itu ke nomor 11. Terus in 4 itu ke nomor 10. Oke, lanjut Mas Jar ke bagian bawah. Nah, ke ultrasoniknya itu yang kayak mata ya. Nah, ultrasoniknya itu coba Mas Jar di zoom. Nah, itu teman-teman ada empat pin ya. Ada VCC, trig, echo, sama ground. Nah, VCC itu nama lain dari positif, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat, itu kabelnya merah ya.
Jadi yang merah itu berarti positif, teman-teman. Itu terhubung ke V. Lihat yang di Arduino, itu ada V ya. Itu berarti VCC juga, teman-teman. Jadi si ultrasonic ini mendapat tegangan 5 volt, teman-teman, dari Arduino. Nah, sama ground-nya terhubung ke G dari Arduino. Jadi secara sederhana biasanya gitu, teman-teman. Komponen elektronik itu pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Nah, jadi teman-teman hubungkan positifnya itu ke baterai yang positif juga, dan negatifnya itu ke negatif dari baterai juga, teman-teman. Gampang kan ya, teman-teman? Oke, yang trik sama Eco itu apa fungsinya? Nah, trik itu fungsinya itu nama kepanjangan dari trigger ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau tahu arti trigger itu memantik dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi trigger itu buat kalau ultrasonik kan pasti dia menembakkan suara dulu ya, teman-teman. Begitu suaranya kena benda, memantul dan diterima. Nah, trigger itu fungsinya buat menembak suara itu tadi. Terus echo itu kayak kupingnya, teman-teman. Dia mendengar suara dari ultrasonik yang ditembakkan tadi. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, dia ada dua mata gitu. Nah, ini ada satu yang nembak dan juga ada satu yang nerima, teman-teman. Nah, di sini pin trigger, pin trig itu kita hubungkan ke yang hijau, itu ke 3 ya, teman-teman. Itu kan ada 0, 1, 2 itu yang biru ya harusnya, dan 3 itu ketutupan, teman-teman, tulisannya. Nah, terus yang echo, kabel biru, itu terhubung ke pin 3 dari pin 2 ya, sorry, dari USB dari shield ini. Nah, coba Mas Jer turun ke bawah ke servo. Nah, di sini servo kita, teman-teman, yang fungsinya sebagai leher ya tadi ya, buat ngegerakin ultrasoniknya. Nah, di sini sama, teman-teman, polanya. Ada kabel positif dan ada kabel negatif. Kabel positifnya yang merah kita hubungkan ke V dari Arduino, dan yang eh, hitam yang negatif itu kita terhubungkan ke ground dari Arduino-nya. Nah, untuk yang kuning nih, teman-teman, fungsinya apa sih, Mas, yang kuning itu? Nah, fungsinya itu untuk mengirimkan data nanti, teman-teman. Jadi kan kita mau mengontrol servonya ya, bergerak berapa derajat gitu, berapa derajat. Nah, datanya ini kita kirim lewat kabel kuning ini, teman-teman. Nah, makanya ini kalau teman-teman lihat kabel kuningnya terhubung ke pin nomor 4, teman-teman. Gitu ya. Nah, secara skematik kayak gini, teman-teman, rangkaian. Oke, next Mas Jeremy. Nah, ini programnya ya, teman-teman. Wah, ini kalau lihat, wah, apa nih, Mas? Program warna hitam, Mas, warna kuning, warna biru, ini apa, Mas? Itu bahasa Inggris lagi, Mas, programnya. Waduh, gimana nih, Mas, cara programnya gitu kan? Pusing duluan gitu, otak udah panas gitu ya, teman-teman. Nah, tapi jangan takut, teman-teman. Nanti kita bakalan belajar ini perlahan-lahan, nggak dalam satu malam ya, teman-teman. Harus dilatih terus, teman-teman. Mulai dari yang paling sederhana, 1+1 dulu nanti. Terus mulai ke yang kompleks kayak gini, teman-teman. Oke, lanjut Mas Jeremy. Nah, gimana tuh cara programnya, Kak? Sampai ada emot nangis gitu ya, senyum menangis gitu kan. Oke, next Mas Jeremy. Nah, untuk memprogram Arduino, teman-teman, kita cuma butuh 3 aja. Sebenarnya sama satu lagi sih, ya, niat ya. Harus ada niat dulu, teman-teman. Kalau nggak ada niat, ya nggak bakalan diprogram-program robotnya ya. Nah, ada 3 ya, teman-teman. Ada 4, sorry, sama niat. Nah, yang pertama itu ada bahasa pemrograman C++. Nah, teman-teman tahu nggak nih pemrograman C++? Mungkin pernah diajarin di SMP-nya atau pernah ngulik-ngulik sendiri. Ada yang tahu? Wah, Royan geleng-geleng katanya. Oh, nggak tahu, Kak, gitu. Oke, Belinda tahu nggak Belinda? Nggak juga. Dimas, tahu nggak Dimas? Oh, nggak juga. SMP belum ada, Mas. Oh, Itu belum ada ya. SMA, Oke. materi SMA itu. Oke, belum ada ya. Nah, jadi secara singkatnya, teman-teman, ada namanya suatu bahasa pemrograman, namanya itu C tambah-tambah gitu. Nah, orang bahasa Inggris nyebutnya sih C++ gitu. Nah, bahasa pemrograman C++ ini biasanya digunain untuk embedded system, teman-teman. Embedded system apalagi itu, Kak? Banyak banget istilahnya.
Nah, embedded system itu namanya juga embedded. Teman-teman kalau cek di kamus bahasa Inggris, embedded itu artinya tertanam. Sistem ya sistem, berarti sistem tertanam. Nah, sistem tertanam itu artinya adalah ya gini aja teman-teman, Arduino. Nah, sistem tertanam itu Arduino intinya. Jadi kita memprogram sebuah microcontroller itu bagusnya pakai bahasa pemrograman C++ teman-teman. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan cita-citanya kayak aku jadi Iron Man gitu ya, membuat robot, itu teman-teman harus pelajarin bahasa C++. Untuk memprogram robot, biasanya pakai bahasa C++, teman-teman. C, C++, ataupun Python ya, tapi Python biasanya jarang sih, teman-teman. Lebih banyak C sama C++. Oke, nah selanjutnya itu ada Arduino. Ada softwarenya, teman-teman. Arduino IDE namanya. Bukan IDE ya, teman-teman. IDE dibacanya. Nah, Arduino IDE ini software apa sih sebenarnya? Jadi itu dia software untuk menulis program, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat screenshotanku yang tadi, yang item-item itu, teman-teman, itu diprogram pakai Arduino, teman-teman. Kita ngetik gitu, ngetik kayak di Microsoft Word ya, ngetik program gitu di Arduino. Nah, nanti dari Arduino itu ada tools-toolsnya, teman-teman. Ada alat-alatnya. Dia bisa mengcompile. Mengcompile itu artinya dari program yang udah kita tulis itu di-translate, teman-teman. Di-translate ke bahasa mesin gitu, teman-teman. Jadi program yang kita tulis sama program yang dimengerti sama mesin itu beda, teman-teman. Dia ada bahasanya sendiri. Jadi diterjemahin pakai compiler namanya. Nah, di Arduino IDE juga itu bisa mengupload program yang udah kita tulis, teman-teman. Pakai, nah di sebelah kanan ini ada kabelnya. Jadi dari laptop kita nanti kita colok kabel biru ini, terus ujung yang lainnya kita colokin ke Arduino, teman-teman. Itu ya. Jadi program yang udah kita tulis itu datanya itu ditransfer ke Arduino pakai kabel biru ini, teman-teman. Nah, namanya itu kabel USB mini ya, teman-teman. Biasanya kan ada USB Type-C, ada micro USB gitu ya. Nah, ini namanya mini gitu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dia kotak ya ujungnya. Nah, itu kelihatan ya. Beda kan sama port charger kita? Ya, beda ya, teman-teman. Jadi jangan coba pakai ini buat ngecas HP ya, teman-teman. Meledak nanti HP-nya. Ah, kayak bercanda ya, teman-teman. Oke, lanjut Mas Jeremy. Nah, sebelum kita masuk ke program, teman-teman, kita install dulu Arduino IDE-nya. Nah, teman-teman di sini udah pada pernah nginstal Arduino belum? Coba yang udah mungkin bisa ngaku, wah geleng-geleng semua ya, sayang sekali teman-teman semua. Oke, langsung aja deh kita next. Nah, di sini ada link ya teman-teman, intip.in install Arduino. Nah, coba Mas Jeremy tolong dibuka dong intip.in install Arduino. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku udah kasih semacam guidebook ya, buku petunjuk untuk menginstal Arduino, teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman tinggal buka aja linknya intip.in install Arduino gitu. Oke, sebentar ya teman-teman, kita tunggu Mas Jeremy buka linknya dulu. Oke, gimana Mas Jeremy? Apakah ada kesulitan? Sepertinya belum terlihat ini Mas Jeremy share screen. Oke, gimana Mas Jeremy? Nah, oke, makasih Mas Jeremy. Ini teman-teman buka linknya, nanti akan muncul file PDF kayak gini teman-teman. Itu ada modul instalasi Arduino. Nah, itu ada step by step-nya ya teman-teman. Mulai dari step pertama, download dulu di link arduino.cc ya /en/software itu teman-teman klik aja nanti linknya masuk ke web ya. Terus download, ada tulisan downloadnya. Nah, terus ada optionnya ya teman-teman. Kalau teman-teman komputernya itu Windows, ya downloadnya Windows ya teman-teman, jangan Mac gitu ya. Terus ada juga buka file yang telah di-download. Nah, ini pokoknya runtut teman-teman. Kalau teman-teman mau
install, nanti ikutin aja ini step by step itu. Nah, kalau nggak ngerti nanti tanya tanya ini aja ya teman-teman, tanya ChatGPT ya. Teman-teman tahu ChatGPT kan? Ya gitu. Atau tanya Google juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini ada step by stepnya ya. Ya, insya Allah ini lengkap ya teman-teman. Teman-teman nggak bakalan tersesat lah ngikutin ini. Pasti langsung ke install lah. Nah, terus oke, kita mungkin nggak terlalu lama bahas ini. Nanti pas kita ketemuan langsung aja gitu ya, teman-teman kita install bareng-bareng gitu. Sekalian kita install game ya, teman-teman. Nanti kita main apa game yang seru gitu ya, God of War gitu atau GTA gitu, teman-teman bisa pernah main ya. Oke, langsung aja lanjut Mas Jeremy. Nah, jadi teman-teman untuk memprogramnya tadi masih ingat gak teman-teman? Kita butuh tiga gitu. Ada bahasa C++, ada software Arduino IDE, ada satu lagi kabelnya ya teman-teman. Tadi kita udah install softwarenya teman-teman buat nulis programnya. Oke, selanjutnya ini kita bakalan bahas tentang programnya ya teman-teman. Nah, skuy kita bahas program gitu ya. Nah, sekarang gantian aku Mas Jeremy yang share screen. Oke, teman-teman sebentar. Nah, aku share screen. Brad, wah apa itu Mas? Item-item tulisannya berwarna lagi gitu kan ya. Oke, teman-teman jangan pusing dulu, jangan menguap dulu ya ilmu yang udah dikasih tadi. Ini kita pelan-pelan aja teman-teman, kita runtut. Sebelum kita masuk ke sini, em, aku mau sebentar, kayaknya salah share screen ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini ada satu slide lagi sebenarnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya, struktur dasar program Arduino gitu ya teman-teman. Terus kalau teman-teman lihat ini ada dua tulisan biru gitu ya, void, void gitu. Nah, void ini fungsinya apa Mas gitu. Void ini adalah fungsi teman-teman. Namanya itu fungsi ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga, ini kursorku kelihatan kan ya? Mas Jeremy kelihatan nggak Mas Jeremy? Oke, Mas Jeremy ngangguk ya. Jadi teman-teman semua ngangguk juga nanti. Nah, ini ada kurung apa ya? Ini kurung kurawal ya teman-teman namanya. Jadi ada void, terus ada kurung kurawal buka sama tutup teman-teman. Nah, berarti fungsi ini akan menjalankan perintah yang cuma di dalam ini aja teman-teman. Tuh. Jadi misalkan aku tulis di sini perintahnya beli nasi 5.000 gitu ya. Ya udah dia beli nasi 5.000 gitu. Terus kalau aku tulis beli ikan di sini, tapi di void ini nggak ada beli ikan, pas kita eksekusi void ini ya dia nggak bakal beli ikan teman-teman. Dia cuma beli nasi aja. Jadi teman-teman dapat ya idenya. Jadi dia akan mengeksekusi program yang ada di dalamnya aja teman-teman. Gitu. Nah, ini ada dua fungsi teman-teman. Ada yang namanya setup gitu ya. Terus ada yang namanya loop teman-teman. Nah, setup itu apa Mas? Nah, kalau teman-teman tahu setup itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya artinya kayak semacam persiapan gitu ya teman-teman, di set dulu. Nah, jadi void setup ini ketika teman-teman menyalakan Arduino untuk pertama kalinya, dia bakalan dieksekusi teman-teman programnya void setup ini. Jadi void setup ini bakalan dieksekusi untuk pertama kalinya teman-teman. Jadi ketika program itu dinyalain ya, si Arduino itu langsung nyari nih, oh mana nih void setup gitu ya. Tapi nggak sambil geleng-geleng gitu ya teman-teman, dia cuma void setup gitu ya. Nah terus baru dia mengeksekusi program yang ada di dalam sini. Nah ini cuma dieksekusi satu kali aja teman-teman. Jadi programnya nanti jalan dari sini, oke satu baris sudah selesai, satu baris sudah selesai, masuk sini satu baris sudah selesai, nah gitu. Dieksekusi, eksekusi, baru dia ke void loop teman-teman. Nah, namanya juga loop, teman-teman. Loop itu artinya kan memutar ya. Kayak ya lingkaran gitu, teman-teman. Dia bakalan muter-muter aja tuh, teman-teman, di situ. Jadi, ini ada namanya perintah digital write. Nanti dia bakalan dieksekusi sama programnya. Terus dikasih delay 1.000. Ini satuannya mikrosecond ya, teman-teman. Jadi 1.000 kan 1 detik gitu ya. Terus dieksekusi lagi digital write. Terus dieksekusi lagi delay. Terus pas udah sampai sini, teman-teman, apa yang terjadi? Dia ngulang lagi ke atas gitu. Beda ya sama void setup tadi ya. Kalau void setup dia udah dieksekusi di sini, di sini, di sini, udah dia udah selesai gitu keluar ya teman-teman dari void setup. Nah, tapi bedanya void loop itu dia ngulang-ulang teman-teman. Jadi udah dieksekusi ini sampai bawah gitu ya.
nanti dia naik lagi ke atas. Tuh, teman-teman. Nah, jadi sederhananya program Arduino itu ada dua apa yo? Dua fungsi ya, teman-teman. Void setup dan void loop. Itu ya, teman-teman. Void setup itu dieksekusi pertama kali setelah Arduino dinyalakan. Nah, void loop bakalan dieksekusi setelah void setup, tapi berulang-ulang, teman-teman. Oke, dapat ya idenya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke program benerannya gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada void setup ya, teman-teman. Kelihatan kan? Coba yang kelihatan ngangguk. Oke, ngangguk semua ya, ngangguk. Oke, mantap. Nah, terus di sini kita scroll lagi. Nah, ini ada void break, nanti aja aku jelasin. Kita scroll lagi. Ada, nah ini ya void loop ya, teman-teman. Wah, panjang nih mas void loopnya sampai bawah gitu ya. Tuh, oke. Sederhana ya, teman-teman. Ada dua fungsi aja gitu ya, void setup sama void loop gitu. Tapi meskipun di sini ada void slide left, slide right, itu apa mas gitu ya. Nanti akan aku jelasin. Pokoknya teman-teman lihat aja dulu ada dua fungsi gitu ya, void setup dan void loop. Nah, di void setup itu isinya apa mas? Nah, di sini ada isinya serial begin. Nah, ini serial begin ini ada apa? Nanti kita bakal pelajarin, nggak hari ini juga. Terus di sini ada for, ada pin mode. Nah, jadi di Arduino itu ada fungsi yang ada perintah dasar yang harus teman-teman tahu gitu ya. Ada pin mode namanya. Nah, pin mode ini fungsinya untuk menentukan teman-teman. Sebuah pin Arduino itu berfungsi sebagai input atau output gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu input output nggak nih? Coba yang tahu ngangguk. Oh, tahu ya. Udah pada pinter-pinter semua. Nah, output itu dia akan mengeluarkan sinyal listrik teman-teman, mengeluarkan ya, memberikan gitu ya. Terus kalau input berarti dia menerima gitu kan. Nah, teman-teman lihat di sini polanya. Pin mode dalam kurung motor left, koma output gitu ya. Nah, berarti si motor left ini dijadikan output teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu motor left itu apa mas? Gitu ya. Kita lihat ke atas ini. Nah, motor left ini ada 9 sama 6 gitu ya. Ini itu artinya kurung kotak ini tuh array ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar pemrograman C++, teman-teman pasti tahu ada tipe data. Tipe data itu ada integer. Nah, ini kalau teman-teman lihat int, integer itu ya. Integer itu bilangan bulat teman-teman. Bilangan bulat ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus ada namanya float, nanti float gitu ya. Ditulis ada yang namanya float gitu ya. Float itu bilangan desimal teman-teman. Tahu ya bilangan desimal koma gitu ya. Ada 3, berapa gitu, 3,5, 3,6 gitu teman-teman. Nah, terus ada juga yang namanya string teman-teman. String itu apa Mas? Bukan Spider-Man ya, bukan jaring gitu ya. String itu kata gitu artinya. Nah, terus ada juga yang char teman-teman. Char itu apa Mas? Char itu karakter ya. Karakter berarti ya ini A, B, C, angka 3, angka 2, angka 1. Itu karakter teman-teman. Jadi char itu cuma satu karakter aja gitu. Beda sama string ya. Kalau string dia satu kalimat gitu, teman-teman. Satu satu kata gitu ya. Gabungan dari char. Nah, terus ini apa Mas kotak gini gitu. Ini tuh artinya array, teman-teman. Jadi anggap aja ada tipe data yang namanya servo array, dimensinya itu 6 teman-teman. Jadi ada 6 integer teman-teman. Nah ini kalau teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di dalamnya. Ya kan? Ada 6 angka ya teman-teman. Kelihatan kan? Gitu. Nah jadi kotak ini artinya ada paket gitu ya. Paket namanya array. Paket apa? Paket ya tipe datanya apa gitu ya. Paket integer berarti. Kalau misalkan di sini aku tulis char, berarti ada paket char gitu ya. Dan paket-paket gitu. Nah, balik lagi kita ke motor left tadi. Nah, motor left ini apa, Mas? Motor left ini dia array juga yang bertipe data integer, teman-teman. Di dalam motor left ini ada angka 9 dan ada angka 6, teman-teman.
Jadi teman-teman bayangin aja, motor left ini punya dua kotak, teman-teman. Kotak pertama itu diisi pakai angka 9, kotak kedua itu diisi pakai angka 6, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ada I di sini. Nah, I itu apa, Mas? I itu indeks ya. Nanti ini akan ada angkanya. Nah, misal angka 0, berarti indeks ke 0, berarti motor left 0 itu 9, teman-teman nilainya. Oke, mungkin teman-teman lumayan dapat idenya ya, meskipun nggak semua, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Jadi, ini indeksnya mulai dari 0, 1, nanti seterusnya ya, 2 gitu ya, 3, 4 gitu, teman. Jadi mulai dari 0 dulu. Nah, jadi kalau misalkan di sini 0, itu ya. Nah, gini teman-teman, motor left 0 gitu. Berarti ini teman-teman yang diambil. Oke, paham ya? Ngabuk ya. Nah, berarti 9 itu sama dengan output. Itu teman-teman. Nangkep ya idenya di situ. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lagi di Arduino kita, set. Nah, ini teman-teman, ada pin 9 di sini. Ya, pin 9 ini terhubung ke in 1. Nah, pin 9 ini berfungsi sebagai output, teman-teman. Dia berfungsi sebagai output. Nanti dia akan mengirimkan sinyal listrik, teman-teman, dari pin 9 ini gitu ya. Nah, terus kita balik lagi ke program. Terus di sini ada juga motor write gitu ya, teman-teman. Terus motor write ini isinya ada 11, ada 10 gitu. Berarti nanti pin 11 dan 10 itu juga jadi output, teman-teman. Di sini lihat ya. Pin 11, 10, 9, terus juga ada 6 ya tadi ya. Itu berfungsinya sebagai output, teman-teman. Nah, terus setelah itu ada fungsi, ada perintah namanya servo attach, teman-teman. Terus di sini dalamnya ada pin servo gitu. Apa ini, Mas? Aduh, susah banget gitu, Mas, programming. Aduh, aku mau ini aja, Mas, belajar biologi gitu kan. Jadi pelan-pelan aja teman-teman programming. Gak mesti paham sekarang gitu ya. Orang jago juga pasti belajar dulu ya, teman-teman. Gak langsung pinter gitu. Nah, ini myservo.attach itu apa, Mas? Intinya myservo.attach itu sebuah perintah ya, teman-teman, untuk ngasih tahu servo ini di pin berapa gitu ya. Ini pin servo. Nah, kita lihat di sini. Pin servo sama dengan 4 gitu. Nah, kita lihat lagi di skematik kita. Kita lihat servo, servo, servo. Nah, ini ya. Servo pin yang kuning ini. Dia terhubung ke pin 4, teman-teman. Oke, berarti ketemu ya polanya. Oh, servo berarti ada di pin 4 gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ubah servo ke pin 5, nah di sininya nanti teman-teman isi angka 5 gitu. Set. Itu ya. Atau teman-teman tadi kan 4 ya, 4. Tapi karena kita udah mendeklarasikan pin servo itu sama dengan 4, jadi teman-teman nggak usah tulis angkanya. Teman-teman tulis nama variabelnya aja. Pin servo. Oke. Nah, setelah itu ini juga ada pin mode ya. Ada trik. Trik itu tadi teman-teman ingat ya, ultrasonic gitu. Triknya sebagai output, ekonya juga sebagai input. Nah, ini kalau kita lihat trik itu di pin berapa sih? Kita lihat di sini, trik itu di pin 3 ya, teman-teman. Terus echo di pin 2. Nah, kalau kita balik ke program, kita lihat trik itu sama dengan berapa, Mas? Ada trik. Nah, trik 3 ya, sama ya. Sinkron, berarti program dengan elektronik sinkron. Terus echo ini nomor berapa? Nomor 2 ya, berarti pin 2. Jadi gitu teman-teman. Fungsi dari kegunaan dari void setup, dari fungsi setup, namanya juga setup teman-teman. Dia ngatur dulu gitu. Oh, kamu pin berapa? Jadi apa gitu. Oh, kamu Royan jadi programmer gitu. Oh, kamu tadi Belinda jadi polwan gitu ya. Nah, ini sama juga fungsinya void setup. Oh, kamu motor left 9 gitu. Jadi apa? Jadi output gitu ya. Terus, oh kamu Eko jadi apa? Jadi input. Nah, kenapa sih Eko ini jadi input? Karena emang dia yang mau ya teman-teman. Dia cita-citanya jadi input ya teman-teman. Enggak kayak aku jadi Iron Man. Oh enggak, bercanda ya teman-teman. Soalnya tadi kan aku udah bilang ya, Eko itu kayak kuping teman-teman. Dia mendengar gitu ya. Makanya input dia menerima. Beda dengan trik ya teman-teman. Trik itu dia melemparkan suara ya teman-teman. Nah, void setup udah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada
void loop. Langsung aja kita loncat ke void loop, teman-teman. Nah, sebenarnya di void loop ini banyak fungsi-fungsi yang harus teman pelajarin, ya. Nggak, kalau kita bahas sekarang, mungkin nggak bakalan cukup, teman-teman, waktunya. Jadi, ini aku kasih tahu secara singkat aja ya, teman-teman, biar teman-teman dapat overview, dapat apa ya, gambaran keseluruhan dari program ini, teman-teman. Jadi teman-teman nggak mesti paham dulu apa ini serial print, apa ini my servo write 75 gitu ya. Tenang aja, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, logikanya itu dalam pemrograman C++ itu ada namanya if dan else, teman-teman. Nah, ini dasar banget ya, teman-teman, dari program C++. Jadi if, nah ini teman-teman lihat ada kurungnya ini, ada kurungnya. If bla 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 gitu ya. Jadi di dalam sini itu nilainya bisa true atau false. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu logika ya, logika boolean, itu nilainya 1 dan 0 ya, teman-teman. Nah, jadi if itu di dalam sini bisa 1 atau 0 nilainya. Nah, kalau misalkan di dalam sini nilainya 1, true ya logikanya, berarti fungsi yang di dalam sini dieksekusi, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan di sini logikanya 0, dia nggak akan mengeksekusi program yang ada di bawahnya, teman-teman. Jadi dia langsung loncat ke else, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini logikanya, teman-teman. Distant from. Nah, distant from ini apa, Mas? Tahu ya bahasa Indonesianya jarak depan gitu. Lebih dari threshold distance. Threshold distance ini anggap aja kayak jarak yang kita mau, teman-teman. Jadi misal kan ultrasonik mengukur jarak ya, anggap aja satuannya sentimeter, teman-teman. Jadi ketika dia membaca, misal detik ke 1 ya, detik ke 1, dia membaca distance from sama dengan 100 gitu ya. Tapi kita mau threshold distance-nya itu 10. Nah, berarti 100 lebih dari 10. Itu benar nggak, teman-teman? Benar ya? Nah, berarti yang kurung ini akan menghasilkan logika true, teman-teman. Logika 1 gitu ya, true. Terus ini ada operasi juga, operator dan ini artinya dikali ya, teman-teman. Artinya dikombinasiin gitu. Nah, ini dicek lagi. Distance from kurang dari 1000 gitu. Nah, tadi distance from kita misalin 100 gitu ya. 100 kurang dari 1000, benar gitu ya. Nah, berarti 1 dikali 1 benar kan? Kalau 1 dikali 1 benar, berarti if di dalam sini nilainya true, teman-teman, benar gitu. Nilainya 1 ya. Nah, berarti nanti fungsi yang di sini bakalan dieksekusi, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fungsi ini. Ada drive forward, terus ada delay. Tadi aku udah jelasin delay juga apa. Terus ada serial print. Nah, ini serial print, teman-teman, gak usah terlalu pikirin. Kita masuk langsung ke drive forward. Nah, drive forward itu apa, Mas? Coba kita scroll. Nah, drive forward gitu ya. Jadi, teman-teman, selain ada fungsi setup sama void setup, void loop gitu ya, teman-teman juga bisa bikin void sendiri gitu. Misalkan di sini kita bikin void yang namanya drive forward. Ini teman-teman bebas ya namanya, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris gitu ya, jalan maju misal. Itu. Tapi teman-teman nggak boleh kasih spasi gitu ya. Misalkan teman-teman mau bikin fungsi yang namanya jalan maju gitu. Nah, ini error, teman-teman, programnya. Jadi nggak boleh ada spasinya. Kalau mau ada spasi, teman-teman pakai garis bawah gitu. Ini kita balikin aja ke asalnya, yang bahasa Inggris. Nah, drive forward. Di dalam fungsi drive forward ini, sama, teman-teman, dia kayak void setup aja gitu. Dia bakalan dieksekusi sekali kalau dipanggil gitu. Misal aku panggil nama kamu, Royan, kamu datang gitu. Kalau nggak aku panggil ya kamu pergi. Nah, sama kayak gini. Drive forward. Pas drive forward dipanggil, dia bakalan mengeksekusi program yang ada di dalamnya, teman-teman. Oke, paham ya? Ngangguk coba kalau paham. Nah, mantap. Nah, di dalam sini ada fungsi dasar juga, teman-teman. Ada perintah dasar. Tadi perintah dasar kan satu ada pin mode ya. Tadi kita udah pelajarin pin mode itu apa. Nah, terus sekarang lagi ada perintah dasar yang teman-teman harus tahu gitu di Arduino. Ada yang namanya digital write. Nah, digital write itu apa, Mas? Kok menulis digital gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi, singkatnya, teman-teman, digital write itu dia memerintahkan pin mana untuk menghasilkan output low atau high gitu. Low itu artinya nggak ada tegangan, 0 volt. High itu artinya ada tegangan, teman-teman.
Ada tegangan berarti 5 volt gitu. Nah, di sini kita lihat di sini teman-teman, motor left 0. Nah, kita lihat ke atas, motor left 0 itu apa, Mas? Coba kita lihat motor left 0. Tadi teman-teman udah tahu ya, 0 itu berarti elemen ke 0 gitu. Ini kan mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya, array. Berarti motor left 0 itu nilainya 9, teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Mana tadi ya? Ah, nih. Berarti ini sama dengan 9, teman-teman. Jadi kalau misalkan aku giniin, itu nggak masalah programnya, nggak bakalan error. Gitu ya. Teman-teman ngerti kan matematika, biasanya X sama dengan 2 gitu. Nah, berarti X itu bisa kita substitusi dengan nilai 2, teman. Itu sama aja kayak program ini ya. Jadi motor left 0 ini kita bisa substitusi dengan nilai 9, teman. Nah, jadi 9 itu artinya pin nomor 9. Pin nomor 9-nya low. Dia bakalan nggak mengeluarkan tegangan, teman-teman. 0 volt gitu. Nah, terus kita lihat di sini. Digital right, motor left 1 high. Nah, motor left 1 tadi pin berapa? Pin 6 ya. Nah, terus selanjutnya ada dikasih delay, teman-teman. Tadi aku lihat mana ya? Oh, enggak. Dia delay microsecond ya. Iya, ini ada delay. Dikasih jeda gitu ya. Jadi dari sini dikasih jeda dulu biar nggak terlalu kecepatan. Terus dia ngaktifin pin yang satu lagi. Nah, tadi teman-teman tahu ya, motor itu ada 2 pin tadi ya. Ada 2 kabel gitu. Misal anggap aja kabel kanan sama kiri gitu. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, gitu ya, teman-teman, ada 2 kabel. Nah, misal kabel ini itu aku kasih tegangan 5 volt, teman-teman. Tapi kabel ini aku kasih tegangan 0 volt. Nah, nanti motornya itu bakalan muter ke sana, teman-teman. Muter gitu ya. Set. Nah, tapi kalau kita ubah, teman-teman, misal yang kuning ini 5 volt, tapi yang hijau ini 0 volt, dia bakalan muter kebalikan, teman-teman. Oke, paham ya? Situ logikanya. Nah, makanya fungsi ini, si perintah ini itu digunain buat mengontrol arah perputaran motor, teman-teman. Nah, ini makanya teman-teman lihat ya kan, motor left ini nggak dua-duanya high, tapi ada satu yang low, ada satu yang high gitu, teman-teman. Biar dia muter ke kanan atau ke kiri gitu. Terus di sini juga ada motor right, berarti motor kanan ya. Motor yang sebelah kanan, ini satu jadi low, satu jadi high. Jadi kalau bisa kita tebak, teman-teman, ini dia bakalan maju ke depan gitu, teman-teman, dengan konfigurasi kali kayak gini. Nah, oke, selanjutnya dari kita sampai sini ya, teman-teman. Oke, kalau F ini udah kita eksekusi, berarti else ini nggak dieksekusi, teman-teman. Oke, sebentar ya, teman-teman. Aku ada teman sebentar yang manggil. Oke, oke, kita lanjut ya. Tadi ada Tom Holland datang ya ke kosku, dia nanyain project bikin Iron Man gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke ini. Else ke mana ya tadi, teman-teman? If ya. Nah, tadi kan if di sini, berarti kalau if ini dieksekusi, else itu nggak dieksekusi, teman-teman. Nah, lanjut lagi ke if yang kedua, teman-teman. If kedua ini berada di dalam else, teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih, ini ada garis panjang gitu ya, garis panjang terus ke bawah gitu ya. Berarti ini semua itu di dalam si else itu, teman-teman ya. Nih, di dalam si else ini. Jadi kalau ini udah dieksekusi, ini semua ini ke bawah ini, teman-teman. Nggak bakalan dieksekusi dia. Nah, tapi kalau kondisinya kita balik, teman-teman, tadi ini nggak dieksekusi, nanti dia masuk ke sini. Nah, di dalam sini itu ada if lagi, teman-teman. Ada distance array gitu ya. Nih, ada logikanya gitu ya. Tuh, teman-teman, panjang. Nah, logika ini, teman-teman, nanti teman-teman bisa pelajarin. Kita ngatur pakai logika sederhana aja ya, teman-teman. Eh, kita pikir-pikir aja gitu, teman-teman. Misal, oh ya, ini ada Siti Rosida mau bertanya. Oh ya, langsung aja bertanya Siti Rosida. Oh, ibunya ya, sorry. Oke, maaf Bu. Saya Iya. emaknya.
Ya, Baik, tahun gimana, Bu? kemarin kita pakai Arduino Nano, Mas. Sekarang kita pakai Uno. Itu apa bedanya di mana? Terus codingnya apa nginstal lagi aplikasinya, Mas? Itu Ya, pertanyaan. oke. Codingnya sama aja, Bu. Jadi mau Arduino-nya apapun itu codingnya sama. Tapi bedanya ketika kita memprogram itu kita select board. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada tools dan di sini ada board ya, Bu. Terus nanti kita pilih Arduino AVR board. Nah, di sini ada banyak nih. Ada Arduino Nano, ada Arduino Mini, ada Arduino Uno gitu ya yang nanti bakalan kita pakai. Jadi nanti Ibu setting jenis Arduino-nya, Bu, di sini gitu. Hmm. Tapi untuk programnya sama aja, Bu, pakai bahasa C++ ya gitu. Pakai bahasa yang dibuat sama Arduino sendiri, tapi basicnya itu bahasa C++ sih sebenarnya. Oke, Nah, apakah ada lagi pertanyaan, Bu? ya, saya tanya lagi, Mas. Jadi ini sebaiknya merangkai elektroniknya dulu apa bikin coding dulu? Karena ada penentuan nomor PIN tadi. Biasanya bagaimana? Sebaiknya itu bikin elektroniknya dulu, Bu. Jadi kita tentukan dulu pin-pinnya, baru kita tentukan programnya gitu. Nah, tapi proses itu bisa dibalik, tergantung mana dulu yang lebih mudah gitu. Untuk yang sistem sederhana gitu ya, Bu, misalkan cuma logika nyala atau mati doang, kayak mengontrol lampu gitu, itu kita bisa buat programnya dulu, baru kita rangkai di project board gitu ya. Nah, tapi kalau sistem yang kompleks kayak gini, terlalu banyak kabel gitu ya, mending rangkai dulu, baru kita bikin programnya. Ya, untuk gambar ini, Mas, penentuan PIN-nya ketika merangkai elektronik itu apa bebas? Itu Oh iya, 9, 7 gitu. ya tadi saya sempat lupa jelaskan kalau di Arduino ini ada dua jenis pin ya, Bu. Jadi ada pin analog. Ini kalau Ibu lihat dan teman-teman lihat di sini ada analog ya. Analog in dan di sini digital, tapi nggak ada tulis ya. Nah, jadi di Arduino Uno ini ada 6 pin analog dari A0 sampai A5 gitu ya. Jadi di sini ada A gitu, ada tulisannya. Nah, kalau di digital itu ada pin 0 sampai pin 13, teman-teman. Jadi pemilihan pin ini ada dua jenis yang ada analog, ada digital. Nah, apa bedanya? Analog itu dia nilainya analog, teman-teman. Jadi dari 0 sampai 255. Nah, kenapa 255? 255 itu 8 bit ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pangkatin 2 pangkat 8 itu kan nilainya 256 ya. Tapi karena perhitungan mulai dari 0, dia jadi dari 0 sampai 255 itu ada 8 bit bilangan. Nah, jadi si microcontroller Arduino ini berjalan di sistem 8 bit, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, laptop kita itu 64 bit ya, kencang banget gitu, kencang pol gitu. Kalau microcontroller ini cuma 8 bit, lambat dia, teman-teman. Nah, balik lagi ke analog in, itu analog in dia nilainya dari 0 sampai 255, karena dia analog, teman-teman. Dia ada nilainya gitu. Nah, kalau yang digital itu cuma ada dua nilai, 0 atau 1 gitu ya, low atau high. Nah, jadi kenapa yang di motor ini kita pakai pin analog, pin digital, sorry, yang, nah di sini digital right gitu, trik. Nah ini karena, oh yang di motor ini ya, digital right, terus motor left, karena sebenarnya kita bisa juga pakai yang analog, tapi karena ini sederhana ya teman-teman, cuma mau nyalain motor aja gitu ya, nyalain motor aja, jadi bisa langsung langsung aja gitu satu inputnya, gak usah berapa nilainya. Jadi misal kalau yang analog kan dari 0 sampai 255, teman-teman. Tapi tegangan maksimum di Arduino itu 5 volt. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kasih nilai 100, ya berarti sekitar setengah dari 5 volt gitu. Oke, yang keluar bakalan setengah dari 5 volt. Tapi kalau yang di digital, teman-teman kasih nilai 1, ya dia keluarnya 5 volt. Kalau teman-teman kasih nilai 0, dia keluarnya 0 volt. Gitu. Bagaimana, Ibu Rosida? Ya, Apakah jadi pertanyaannya? penentuan PIN-nya terserah kan ya. Misalkan saya milih yang digital. Itu kan ada berapa? 6, 7, Ada 8, tiga. 9. Hmm, Itu kita mencolokkan kabelnya kan bebas ya itu. Ada 11, ada 10, iya, bebas, Bu. bebas saja ya.
Terus ini lagi pin servo itu juga kita mau colok kemana juga terserah ya, ke digital mana. Di sini kan ke nomor 4 gitu. Iya, bebas, Bu. Terus ini eh, apa tadi ya? Untuk void ya, void seperti void drive apa tadi, itu semacam fungsi prosedur ya. Iya, Bu. Jadi, Nah, manggilnya di mananya? Cara manggilnya. Coba nah, saya enggak. Tadi saya lihatnya cuma deklarasinya aja. Manggilnya di mana? oke, ya ibunya udah paham nih. Jadi ini cuma deklarasi ya teman-teman. Manggilnya itu di dalam void setup atau void loop. Nah, jadi manggilnya di situ Bu, di void setup atau di void loop. Nah, bedanya itu yang tadi ya. Kalau void loop itu berulang-ulang, void setup cuma sekali. Nah, ini kalau kita lihat di program kita, di sini ada fungsi namanya scan around, ada drive forward gitu ya. Kalau teman-teman, kalau kita lihat di atas, nah ini ada scan around ya. Terus ada drive forward gitu ya. Tadi yang kita udah lihat di atas. Terus ya jadi secara kesimpulan manggilnya itu di void loop atau di void setup Bu. Tergantung kebutuhan kita mau manggilnya berulang atau cuma sekali aja gitu. Ya, terus bedanya break sama delay 1000 itu 1001 milisecond ya, Mas? Iya Bu. Jadi 1 detik nanti. Bedanya break sama delay apa itu? Nah, break ini adalah fungsi yang dibuat sendiri oleh kita Bu. Jadi kalau kita scroll ke atas ini ya, ini ada break gitu ya. Nah, ini kita sendiri yang ketik. Kalau misalkan delay, delay ini adalah fungsi yang dibuat sama developernya Arduino sendiri gitu. Jadi fungsi delay ini ya dari pabrikannya ya. Jadi udah dibuat gitu. Nah, di dalam delay ini kita bisa atur delaynya mau berapa gitu. Nah, jadi kalau kita kasih delay 1000 milisecond berarti 1 detik. Nah, nanti si program itu akan berhenti di sini selama 1 detik gitu. Baru lanjut ke serial print gitu, Bu. Ya, anak-anak mungkin belum paham ini ya karena belum pernah dapat ini. Delay itu semacam wait anak-anak kalau di Scratch itu ya. Delay itu wait, menunggu. Terakhir Mas, penentuan angka-angka dalam array. Coba tadi ada array berapa? 6 ya. Ya. Itu mengacu ke Arduino yang tadi ya, kabel-kabel ditancapkan itu. Nah, itu 0, 25, 50 itu dari mana itu Oh, penentuannya? ini bukan kabel yang nancap, Bu. Ini beda dengan ini aturannya. Kalau ini jadi program ini dibuat untuk mendefinisikan nilai sudut dari servo. Jadi kalau kita lihat ini kelihatan ya polanya 0, 25 derajat, 50 derajat, ada 110 sampai mentok ke 180 derajat. Nah, bedanya dengan yang ini itu pin berarti. Nah, sebenarnya secara programming C++ sendiri itu sama, Bu. Ini artinya tuh sama gitu. Cuma nilai biasa aja. Tapi kalau diterjemahin ke Arduino-nya ini pin artinya. Tapi kalau yang ini itu ya nilai biasa gitu dari si servo itu. Servo tadi. Oh, sudut putaran ya. Iya, Bu. 025. Putaran. Berarti dia horizontal ya, 0 sampai 180. Mm-mm. Nah, ini kalau kita lihat di sini nilai ini bisa kita pakai buat memutar servo nih, Bu. Nah, ini kita lihat ada fungsi namanya servo.write ya. Jadi myservo.write ini fungsi yang dibuat oleh developernya sendiri. Di sini kan kita ada pakai beberapa ya ini ada include, ada library ya Bu, ada servo.h. Nah, fungsinya itu di dalam servo.h ini. Nah, tadi mana ya? Servo array. Servo array. Nah, servo array ini dimasukin ke fungsi myservo.write. Berarti nanti di sini kita bisa ngatur nilai derajatnya, Bu. Jadi kalau misalkan saya taruh 180, oh berarti si servonya itu bakal muter 180 derajat. Bakal berhenti di posisi itu. Kalau saya ganti ke 25, itu dia bakalan di derajat ke 25. Tapi karena ini kita butuh berulang-ulang, jadi kita definisiin ke dalam satu variabel aja, Bu. Terus kita panggil di for loop. For loop ini perulangan gitu. Nanti dia ulang-ulang-ulang terus. Sesuai dengan iterasi yang ada di dalam sini. Untuk digital write itu apa ya lawannya Mas lupa saya?
Apa tadi digital write itu untuk Digital write untuk memerintahkan pin memberikan output high atau low. output ya? Digital Iya, write itu output. output. Kalau digital, kalau pin mode, nah itu buat Yang mengatur yang input apa tadi? ini Bu, pin mode. Itu Pin mengacu mode, ke kabelnya ya, pinnya kan? iya Bu, betul. Oke, cukup Mas pertanyaannya. Oke, ini mungkin sampai jam berapa ya Bu? Soalnya kalau saya jelaskan ini kayaknya bakalan panjang dan juga mungkin nggak dipahamin sampai hari ini juga gitu. Saya kira anak-anak itu sudah pusing. Sampai jam 5 cukup ya? Ya, Oke, Nak? mungkin Le, boleh boleh. Duk. Ya saya nanti saya tutup ya jam 5. Oke, Monggo di jika ada yang bertanya dulu anak-anak, apa yang dibingungkan sebelum kita tutup jam 5 pas? gimana teman-teman Dimas, Mauri, Akram, Belinda, Yang Roya. bingung di mananya? Semuanya. Oke, nggak apa-apa ya. Namanya juga Ya, belajar, nanti juga lama-lama jago gitu. Bisa bikin Iron Man ya. ya memang harusnya ini ya, belajar dari dasar menyalakan lampu merah, pencet on Hmm, apa gitu ya, pin ini ya, merah, pin ini hijau, lampu hijau itu ya. betul Bu. Dan di Arduino ini kebetulan ada program example Bu. Kalau Ibu tahu nanti di sini bisa lihat ya. Ada example, basic, terus ada blink. Nah, Hmm. kita klik di sini, itu ada program yang dibuat sendiri oleh developer Arduino-nya buat nyalain LED yang ada di dalam Arduino. Jadi Arduino itu di dalamnya ada satu LED Bu, kita bisa kontrol. Nah, ini programnya sederhana banget Bu, cuma void loop sama void setup. Nah, ini cuma ngebling-ngebling aja dia. Kalau kita lihat di sini kan high, delay, terus low. Berarti nanti nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kedap-kedip. Hmm, Tuh. iya. Jadi kalau saran saya belajar pemrograman ini dari ya example yang bling ini dulu, dasar banget sih. Itu LED built-in itu variabel atau bukan, Mas? Ya, ini Deklarasinya di mana? tidak ada di deklarasi dan ini variabel yang udah dideklarasiin sendiri dari developer gitu. Jadi developer udah mendeklarasiin sendiri di dalam uh, apa library Arduino itu kalau LED built-in itu LED yang ada di dalam Arduino. Tapi kalau nggak salah itu ada pinnya, Bu. Saya lupa pin 4 atau pin 2 gitu ya. Mungkin Mas Jeremy tahu ya. Pin berapa Mas? LED built-in itu. Izin menjawab, Bu. Jadi LED built-in itu terhubung dengan pin 13. Jadi di Arduino itu Ya. ada sebuah LED berwarna kuning dan itu terhubung langsung dengan pin 13. Jadi kalau semisal di programnya kan terdeklarasi LED built-in. Nanti kita masukkan pin LED-nya ke pin nomor 13. Nah ini ya teman-teman. Di sini ada LED. Oh, nggak kelihatan ya, renyek gambar. Nah di sini ada LED built-in nih. Ada L gitu ya. Kelihatan kan? Kecil gitu ya. Nanti ini LED yang kedip-kedip gitu teman-teman. Kalau teman-teman program pakai program yang tadi. Nah ini secara nggak langsung terhubung ke pin 13. Jadi kalau misalkan di program ini kita taruh gini ya 13 gitu. Nah gitu nggak masalah juga. Itu bakalan kedip-kedip LED blinknya. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman sebelum kita akhiri ini. Oke, sepertinya udah pada nggak sabar ya mau buka puasa atau udah nyium bau pisang goreng dari mama nih masak gitu ya. Oke, oke teman-teman, aku seneng banget nih bisa lihat teman-teman semangatnya apa semangatnya tuh tinggi gitu untuk belajar ya. Bagus teman-teman. Modal awalnya udah bagus gitu. Jadi nanti teman-teman pelan-pelan aja belajarnya. Pasti lama-lama bakalan paham gitu. Tadi ada yang cita-cita jadi developer game ya, Royan. Pasti bakalan bisa kalau konsisten terus ya belajar gitu. Oke, eh, mungkin saya tutup ya, Bu Siti. Ya, boleh, boleh. Silakan.
Oke, teman-teman. Nanti insya Allah kita ketemu apa ya? Minggu depan ya? Secara luring ya. Di Probolinggo Iya. apa di Surabaya? Nanti saya pikirkan dulu. Iya. Oke. Oke, kalau gitu ya saya tutup ya. Terima kasih teman-teman Belinda, Akra, Mauri, Royan, Dimas, juga Jeremy, juga Bu Siti. Makasih untuk waktunya. Karena materi ini udah selesai ya teman-teman, jadi kita akhirin aja. Teman-teman boleh leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti recordnya saya kirim ya, Bu. Oke, iya, iya.